dan secara umum sebenarnya ini terjadi di semua daerah. Kami pertama mempersilakan kepada Bung atau Bapak Hasan Sugah, Politisi Partai Amanat Nasional. Ini kan sudah jelas akan memberikan transparansi dan akuntabel sehubungan dengan data penduduk provinsi pemilih. Dan tadi sudah disampaikan juga, kami sudah melakukan proses terhadap pendataan yang ada di kota itu. Memang kalau kami melihat mungkin ada tahapan-tahapan atau langkah selanjutnya yang mungkin belum sempat terdata. Insya Allah untuk tahapan berikut mereka akan mengatakan seperti apa yang tahapan yang sudah dilakukan. Tapi intinya adalah sebagai politisi partai nasional, kami berharap kepada penyelenggara pemilu sebagai netralitas bagaimana pemilu bisa berjalan dengan baik. Ini terutama tentang pendataan. Pendataan itu sangat penting karena rujukan sukses dan tidaknya adalah bagaimana penduduk kota ini bisa dia berkata atau dia menggunakan untuk kita sekalian yang saya hormati dan banggakan penggagas diskusi publik pada malam hari ini, rekan-rekan dari media, kemudian para narasumber dari politisi Partai Golkar, walaupun malu disebut mewakili Partai Golkar, kemudian saudara Hasan Sugah, tadi John Sineri, kemudian saudara Hasan Sugah dari Partai Nasional, dan saudara Boy Gumolu. Saya bingung harus mewakili legislatif dari mana ini, saudara? Ini ada juga saya. Jadi melawan buahnya kalau bicara tentang politik. Yang saya hormati saudaraku Januar Rabi sebagai pengamat dan seluruh teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Memang apa yang sudah disampaikan tadi di dalam mengajukan tadi bahkan ini hari sudah mulai tahapan yang dilakukan tentang data pemilih yang ada di kota itu dan hampir seluruh Indonesia sudah melakukan DP4 terhadap data penduduk potensi pemilih. Sehingga tadi sudah disampaikan berdasarkan data statistik tahun 2019 ini perlu harus ada kesesuaian data dengan data di KPU. Sehingga semestinya atau seyogianya KPU yang harus hadir di tempat ini untuk memberikan penjelasan berapa jumlah data pemilih yang ada di kota itu, karena ini menjadi kewajiban mereka, karena ini adalah rujukan bagi kami partai politik untuk melakukan verifikasi sehubungan dengan data pemilih. Karena pesta demokrasi yang tadi sudah disampaikan, sukses dan tidaknya itu bagaimana warga kota itu menjadi hukumnya, upaya ini memang betul-betul terdata, tidak ada yang terlewatkan. Sehingga semua bisa menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin ke depan, supaya kota itu tidak ada terkesan seolah-olah data pemilih itu ada orang yang tidak terdata. Sehingga kami berharap kepada penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu maupun KPU, bahkan pemerintah dalam hal ini KPU maupun data statistik, ini perlu ada kesesuaian dan partai politik yang lainnya. Baik, apa yang disampaikan tadi saya lihat sudah hampir sempurna. Saya kurang menambahkan sedikit dari teman-teman saya menyampaikan terkait persoalan data pemilih. Ini persoalan data pemilih kembali terjadi di kota Dipo, di mana saya sampaikan bahwa setiap pada saat pesta demokrasi terjadi hal yang sama, yaitu terperosok pada lubang yang sama dengan persoalan data pemilih. Saya melihat beberapa hal. Yang pertama, data yang dikeluarkan oleh Capim dan data yang dikeluarkan oleh statistik kadang-kadang tidak sun, pasti akan berbeda. Dan saya juga melihat kenaikan daripada data pemilih dari 2019 sampai di 2024 ya. Ini saya lihat tidak benar menurut saya. Kenapa? Karena saya harus menjelaskan panjang lebar terkait persoalan ini.
Yang pertama, saya ingin melihat pendataan saat ini yang sementara berjalan. Jadi yang didata, betul tadi Pak John bilang bahwa yang didata hanya orang-orang tertentu yang ada, yang bisa dijangkau oleh para pendata. Ini yang didata. Sementara mari kita melihat ketambahan jumlah penduduk di Kota Bitung ini sangat besar. Kenapa saya bilang sangat besar? Karena kami orang lapangan. Saya memberi satu contoh, yaitu masalah orang asing di Kota Bitung yang memegang KTP. Orang bapak ini yang pakai kacamata dia tahu. Oh, apalagi tadi Pak John sudah menyinggung masalah tenaga kerja. Seperti yang kita sebut saat ini yang ada di Kota Bitung adalah jumlah tenaga kerja dari luar, yaitu orang-orang Filipina. Rata-rata saat ini yang bekerja tidak punya KTP, karena rata-rata ada pelaut. Kalau pelaut itu tidak akan di PC suratnya kalau tidak ada KTP. Itu pun tidak bisa fotokopi ataupun scan. Jadi mereka rata-rata memegang KTP. Ya, apakah mereka itu sudah masuk dalam data untuk pemilu? Ini yang menjadi pertanyaan. Ataukah KTP ini dikeluarkan sebagai KTP untuk tenaga kerja? Seharusnya malam ini Capil itu hadir supaya Capil bisa memilah ini penambahan penduduk dari jumlah pemilih yang terjadi di Kota Bitung. Ini adalah dari data tenaga kerja orang asing yang mempunyai KTP yang sudah masuk warga negara Indonesia yang berada di Kota Bitung. Sampai saat ini kami belum mengerti persoalan ini. Jadi ini yang menjadi persoalan yang terjadi di setiap kegiatan pesta demokrasi yang ada di Kota Bitung. Jadi kalau Pak saudara saya menanyakan terkait dengan kesiapan, hari ini saya harus bilang bahwa pemerintah saat ini tidak siap. Kenapa saya bilang tidak siap? Karena pendataan itu seharusnya sudah berjalan 2 tahun sebelum pemilu. Karena kalau baru pendataan sekarang, waktunya sudah sangat mepet. Sehingga saya bilang yang terjangkau di data. Kalau malam ini Capil ada, kami ingin minta penjelasan Capil. Berapa tenaga asing yang akan memilih, yang sudah mengantongi KTP, sehingga terjadi penambahan penduduk di Kota Bitung. Pada prinsipnya juga kami sama, kami dari Partai Hanura, kami akan membentuk tim khusus Partai Hanura untuk membantu semua kegiatan pekerjaan terkait dengan persiapan. Pak Boy punya balirinya staff, yang sebagainya. Yang kita sesali kedua kali di statement IKB ini tidak hadir lagi para pengambil keputusan itu. Dalam hal ini KPU, Dinas Capil dan Bawaslu. Itu kalau orang hadir di malam, rame kalau kita di malam. Dia ada Pak Boy, dia Pak John, Pejago, Pak John dari pasar. Kalau yang ada manusia-manusia itu, tidak akan sempurna percakapan. Tapi biarlah kali berikut Pak Licin sebagai penggagas bersama dengan Pak Lamsar, besok-besok ulang berproses secara tertulis. Jangan bagi begitu, secara tertulis, kita letak di situ, ini IKB, data informasi bagi data Obama. Jadi mohon ini ke depan, Licin sebagai sponsor ini, dia kirim surat secara resmi ke KPU. Kita sayang pada KPU yang ada. Kalau yang ada, salah, apalagi sampai bapak-bapak yang menghargai orang-orang yang cukup berpengalaman di soal politik, organisasi, bahkan mencari-cari suatu kesalahan di dalam pesta demokrasi di Kota Bitung. Kita tahu di wajah-wajah ini, salah itu memang habis oleh KPU. Termasuk sedemu. Tapi itulah saran saya ke depan, penggagas ini dapat mengirim surat secara tertulis kepada para narasumber ini. Karena kedua kali kita bilang ini, pertama pasar yang hadir, ini kedua KPU, KPU dan Bawaslu tidak hadir. Terima kasih. Itu barangkali yang pendiri Golkar akan menjadi
salah satu ujung tombak untuk mempertegas, mengarahkan, menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Sulawesi Utara, termasuk Partai Golkar Kota Bitung dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, untuk mengawal, mengamankan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh para elemen-elemen penyelenggara pemilu baik di daerah, provinsi maupun pusat. Yakin apa yang akan menjadi pembicaraan kita akan saya teruskan ke seluruh elemen kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada komitmen konsisten dengan konstitusi. Jadi di dalam konstitusi tidak ada penundaan. Apapun dan bagaimanapun resikonya, pelaksanaan konstitusi harus jalan. Di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 baik dari segi amandemen itu tidak mengatakan bahwa pemilihan presiden itu lebih dari 5 tahun.